pertemuan ke-6 ini atau ke-6, 7, 8, ke-8 itu kan seharusnya asuransi ya. Itu hanya nanti menunggu Pak Fasida di minggu depan. Jadi minggu depan pertemuan dengan Pak Fasida. Ini nanti saya infokan kepastiannya. Yang pasti tuh hari Kamis malam seperti biasa ini, hanya kita online ya. Itu kenapa online? Karena kebetulan kan Poltek mau ada acara besar ya, seminar internasional itu loh yang ICAS, yang mana diselenggarakannya di tower kalau nggak salah, terus di beberapa tempat di Poltek. Terus tanggal 9 masih ada acara juga ya, jadi takutnya ruangan penuh gitu. Itu aja sih. Terus untuk malam hari ini seperti yang sudah saya bilang di grup ya. Jadi kalian kan sudah membaca nih dari brevet pajak ya. Jadi kalian kayak belajar brevet kan? Gitu. Jadi basic dasar dari pajak, dasar-dasar perpajakan ya. Kemudian malam hari ini adalah praktikum, yang mana praktikum seperti biasa untuk HPI ini untuk perpajakannya masih lebih kepada ini isai gitu. Nah, nanti setelah mata kuliahnya atau Pak Fasida masuk, kita akan offline ya untuk kelas saya. Offline di kelas seperti biasa ya, tanggal 16 itu kita akan membicarakan mengenai pajak serta PPN dan PPNBM ya. Ya, jadi tanggal 2 kita Zoom untuk malam ini, tanggal 9 kemungkinan Pak Fasida, tanggal 16 kemungkinan kita offline. Gitu. Oke, kemudian untuk tugas kelompoknya, jadi yang kesepakatan kita di awal bahwa untuk tugas kelompoknya ini lebih ke ininya aja nih. 35. Oke, ini kan 67. materi ini materi yang teman-teman pelajari, yaitu 1 sampai 14 materi. Kemudian di sini sudah ada temanya ya. Jadi teman-teman itu sesuaikan dengan kelompok kalian. Misalkan si Rahmadani ini ada kelompok mengenai sumber dan subjek hukum perdagangan internasional gitu ya Rahmadani. Misalkan kan gitu lah, nanti pokok bahasan yang Ramadhani buat itu mengenai ini, sumber dan subjek hukum perdagangan internasional. Oh, berarti apa sih sumber hukum perdagangan internasional? Bagaimana peran negara, bagaimana peran organisasi, peran individu atau swasta, permasalahan dalam perdagangan internasional. Itu sebenarnya materi ini juga sudah disampaikan, namun kalian nanti membuat tugas berupa video ya, seperti yang saya bilang di awal pertemuan kan. Itu. Nah, kenapa kelas malam video? Karena untuk yang kelas pagi ini, karena pagi kan temanya berbeda ya dari kelas malam. Pagi itu lebih panjang untuk waktu praktikumnya, jadi tugas kelompok mengenai case study, terus mengenai parafrase, mengenai apa itu ini buku ya, mengenai inilah ya. Ini itu adalah kelas pagi, jadi tugas kalian hanya membuat videonya bebas, namun sifatnya ini kreatif gitu. Nah, untuk syarat pengajuan atau pembuatan video itu sudah saya share di grup ya. Jadi tidak boleh menyebutkan nama kelompoknya, jadi hanya menyebutkan akan mempresentasikan mengenai sumber subjek hukum misalkan gitu. Kemudian
disebutkan nama mahasiswanya, bisa disebutkan di belakang atau dibunyikan di akhir video. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk yang ini? Kalau e-modul ini kelas pagi ya, jadi tugas kalian hanya video. Gitu. Nah, untuk video itu kemarin kan ada yang nanya apakah PPT-nya perlu. Nah, PPT itu kan digunakan sebagai basic dasar kalian buat video kan. Itu. Jadi supaya kalian nggak kemana-mana, jadi buat ke dalam PPT-nya dulu, baru dibuat videonya, gitu. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang ini? Tidak, Bu. Sudah ya? Cukup gak ya? Oke, nah penggunaan bahasanya itu kita menggunakan bahasa Indonesia aja ya, atau mau ada yang pakai bahasa Inggris? Saya persilahkan. Kalau mau pakai bahasa Indonesia sebenarnya nggak masalah gitu. Oke, tapi di sini di kelompok saya ini atau di kelas saya ini kayaknya ada satu materi ya yang 14. Oh ya, cuma 14 ya. Enggak, di mana? Oke. Kemudian ada satu mahasiswa ya yang dia belum ada kelompoknya ya. Jadi kemarin saya minta tolong untuk anaknya bergabung dengan temennya yang misalkan dia kelompoknya itu masih 4. Bisa masuk ke kelompoknya si Kafes itu masih 4, bisa masuk ke kelompoknya Anissa Rahmadani, kelompok 10 mengenai e-commerce, bisa masuk di kelompoknya Mikael ya, pengantar HPI, Muhammad Rehan, bisa masuk kelompoknya mengenai LC dalam HPI itu kelompoknya Ria, kelompoknya Cynthia, atau masuk ke asuransi kelompoknya Maharani, atau kelompok 14 Areta. Pokoknya ikut yang kelompoknya masih 4. Itu ya. Terus saya akan nge-share sesuai dengan yang saya bilang. Saya akan share mengenai contoh untuk videonya. Gitu. Nah, saya buka dulu. Oke, video. Nah, video itu bisa kalian kreasikan menurut kreasi kalian sendiri. Makanya saya bilang bentuknya bebas kreasi. Untuk berapa panjang videonya itu sesuaikan dengan bahasan yang kalian bahas gitu. Ini adalah motion graphic mengenai pada tahun 2022, Indonesia mencatat total nilai ekspor sebanyak 291,98 miliar US dollar. 16. Ya, udah nampak videonya? Maaf Bu, videonya nggak ada Bu. Nggak ada, Bu. Suaranya aja. Kok nggak ada? Tunggu sebentar ya, harusnya sih ada. Udah? Oke, Bu. Oke, saya ulang dari awal. Sorry ya. Oke.
2022, Indonesia mencatat total nilai ekspor sebanyak 291,98 miliar US dollar. 16,45% dari nilai ekspor tersebut berupa hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan. Perikanan memberikan devisa bagi negara sebanyak 5,71 miliar US dollar atau setara dengan 84,60 triliun rupiah. Komoditas perikanan yang diekspor ke luar negeri antara lain udang, tuna atau tongkol, cumi, sotong, gurita, rumput laut, rajungan, dan komoditas perikanan ini dikirim ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, Eropa, Australia, dan Singapura. Batam merupakan salah satu titik ekspor perikanan yang mengirim komoditas ikan segar atau dingin ke Singapura. Nelayan lokal yang berasal dari pulau sekitar mengumpulkan hasil tangkapannya di Pulau Batam untuk kemudian dijual secara domestik dan internasional. Proses penanganan dan pengolahan produk ikan. Produk hidup, produk segar, produk beku, produk kaleng, produk kering, produk asin kening, produk asap, produk fermentasi, produk masak, shrimp-based produk, proses rantai pasok pada perikanan. Pertama, nelayan melakukan produksi dari hasil menangkap ikan. Setelah bakul melakukan pengumpulan ikan dari kapal, ikan-ikan tersebut dikirim ke pasar pengecer dan para agen pengelola atau pabrik akan membeli ikan dari bakul ikan, kemudian mengirim ke pabrik. Setelah pengiriman, pengelola akan melakukan pengirisan, pembekuan, dan penjaminan mutu terhadap produk ikan, dan distributor akan mengirim produk ikan ke pasar atau pengecer. Karena besarnya potensi yang dihasilkan oleh para nelayan untuk devisa negara, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat seperti dalam bentuk bea cukai dan balai karantina. Peran bea cukai antara lain: 1. Membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung ekspor ikan. 2. Memberikan pelatihan, pendidikan, dan bimbingan dalam ekspor ikan. 3. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur. Berikut ini merupakan dasar hukum terkait Balai Karantina Perikanan. Balai Karantina adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan karantina terhadap hewan, tumbuhan, dan produk-produk pertanian untuk melindungi keamanan hayati negara. Saat produk pertanian, hewan, atau tumbuhan tiba di balai karantina, petugas akan memeriksa dokumen yang menyertai kirimannya. Dokumen ini termasuk sertifikat karantina, izin ekspor, dokumen kesehatan, atau dokumen lain yang diperlukan. Dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada hama, penyakit, atau organisme patogen lain yang terdapat pada produk tersebut. Jika diperlukan, sampel produk akan diambil dan dianalisis di laboratorium untuk mendeteksi adanya penyakit atau patogen tertentu. Hasil dari pemeriksaan laboratorium ini akan digunakan untuk menentukan apakah produk tersebut dapat dilepaskan dari karantina atau tidak. Balai Karantina akan membuat laporan yang akan menjadi acuan untuk keputusan selanjutnya, seperti pembebasan produk dari karantina atau pengambilan tindakan hukum jika dan tidak sesuai dengan internasional diatur oleh undang-undang internasional. Prosedur ekspor. 8. Catatan. Berisi catatan Batam untuk dilelang. Of origin, invoice, bill itu dokumen
kondisi baik setelah keluar dari balai karantina. Komoditas itu kemudian dimuat ke kapal. Kapal kemudian membawa komoditas ke belakang padang untuk melakukan clearance dokumen. Setelah clearance selesai, kapal akan membawa komoditas ikan tersebut ke pelabuhan Jurong di Singapura. Pada proses pembayaran, apabila menggunakan letter of credit, maka proses pembuatan LC hingga pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Proses pengeksporan ikan saat ini telah dipermudah oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan. Sehingga, bagi siapapun yang ingin melakukan pengeksporan ikan, akan dibantu oleh unit pemerintahan yang bersangkutan. Setelah mengetahui hal-hal dasar tentang pengeksporan ikan, apakah Anda ingin mencobanya suatu hari nanti? Oke, gini ya. Jadi nanti di belakang ya, nanti masukkan nama saya, dosennya. Kemudian baru masukkan nama kalian, tim mahasiswanya, gitu. Nah, jadi video ini adalah video hasil PBL kakak kelas kalian, kakak tingkat kalian, yang mana PBL ini kemarin kebetulan bekerja sama ya antara biasalah Poltek dengan nanti dibantu atau dengan Bea Cukai gitu. Kemudian kami kunjungan juga malam-malam ya, karena kebetulan ikannya adanya malam, jadi kami pergi kunjungan di malam hari. Itu kemudian didapatlah hasil video seperti ini, dan kebetulan juga untuk video ini kemarin menang ya untuk PBL Expo. Itu jadi di akhir masukkan nama dosen dan nama mahasiswa. Gitu. Nah, di awal teman-teman itu berarti masukkan logo Polteknya, Polibatamnya, kemudian masukkan logo dari LPI, gitu. Masukkan dari sisi manajemen bisnis dan logistik perdagangan internasional. Baru ke materi, dan yang terakhir jangan lupa untuk ini, untuk namanya itu bisa di depan atau bisa di akhir. Namun tulisannya hanya ada tim dosen atau dosen dan tim mahasiswa, gitu aja. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Mei? Septia? Cukup jelas, Bu. Oke, cukup jelas ya. Oke, karena Ibu ini bertanya, iya, siapa ini? Iya, Miracle. untuk voice over-nya satu kelompok, satu orang aja, atau perlu semua anggota kelompok isi voice over-nya? Kalau misalkan mau, saya bebaskan aja Miracle. Kalau misalkan mau banyak nggak masalah, berarti kan lebih seru ya. Kalau mau satu ya juga nggak masalah. Yang penting bentuknya bebas kreatif gitu. Berarti mana lebih bagusnya sesuai kesepakatan kelompok gitu ya, Bu ya? Iya, gitu aja. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, yang lain? Kalau misalkan nggak bisa nih motion graphic, bisa pakai Zoom gitu. Tapi kalau Zoom kan berarti semua voice overnya semuanya kan gitu. Kalau mau motion graphic nggak masalah, kalau mau semua suara masuk nggak masalah gitu. Yang penting dia bentuknya bebas kreatif. Saya hanya minta untuk yang sampul pembuka dan akhir atau
nama kelompok dan nama timnya dibentuk seperti itu, gitu ya. Ya, tidak ada penyebutan kata untuk tugas, hanya akan menjelaskan mengenai subpokok bahasan seperti dengan tugas kalian, gitu. Itu sih, kalau misalkan mau masukkan foto boleh tuh di belakang. Nah, satu-satu kan temennya, gitu. Itu nggak masalah, gitu. Gitu sih. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup ya untuk malam hari ini penjelasan mengenai tugas kelompok. Untuk individunya itu sudah ada di learning. Kemudian minggu depan kita akan online dengan Pak Fasida ya, mengenai topik asuransi. Nanti akan gabungan juga dengan kelas sebelah. Kemudian benar-benar saya save gambar dulu, foto dulu. Oke, kemudian untuk praktikumnya, ini praktikumnya masih berupa isai. Terus nanti minggu depan setelah Pak Fasida, saya usahakan untuk offline ya, atau kita coba untuk offline membahas mengenai pajak. Kenapa bahas mengenai pajak? Karena di dalam video itu kan ada perhitungan ya. Nanti ada juga perhitungan mengenai pajak, kemudian kita akan ngomongin PPN dan PPNBM. Jadi menyambung pas kemarin kita offline. Nah, kita kan baru setengah nih, seperempat ya. Nanti ada yang mengenai PPN, PPNBM. Gitu. Gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin silahkan bisa chat ya, nama, NIM, dan kelas seperti biasa. Ibu mau nanya yang soal untuk pengumpulan tugas praktikumnya yang di learning itu adanya cuma soal praktikum dasar perpajakan, nggak ada kelas malam AP-nya Bu? Apa ini punya Ibu ya? Oke, sebentar. Saya cek dulu ya Mbak. Iya Bu. Kalau nggak saya cari aja nanti yang AP ya, saya perbaiki dulu learningnya. Baik Bu. Oke. Oke, kalau gitu saya akhiri untuk diskusi malam hari ini ya. Mungkin atau ada yang ingin kalian sampaikan atau kalian ceritakan atau kalian ingin tanyakan mengenai mata kuliah HPI selama ini. Jadi takutnya Bu Ayu nih banyaknya offline, Bu Ayu nih banyaknya online gitu. Saya pengennya offline terus gitu. Atau saya pengennya online gitu. Jadi nggak masalah ya untuk sistem perkuliahan kita ya. Iya Bu. Oke, kalau